Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Ketemu lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Senang sekali bisa menyapa orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau di bulan Oktober ini kita berbicara tentang kekayaan dalam Yesus Kristus, maka kita mau tahu hari ini bahwa kita kaya dalam kemenangan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita kaya dalam kemenangan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau yang memberikan kami status yang baru, hidup yang baru, identitas yang baru karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sangat bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami, supaya hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Hidup kami mencerminkan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami untuk kami bisa mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus. Kami perlu bimbingan Roh Kudus untuk kami memahami dengan tepat apa yang menjadi keinginan melalui firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi saya sudah memulai dengan kaya dalam kemenangan adalah tema yang kita bahas. Mari kita sama-sama baca dalam Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berdiri di atas tanah. Kita sedang berada di dalam satu tempat yang disebut dengan dunia. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, menegaskan kepada kita, kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Nah ini kan kalau misalnya ada orang yang tidak memahami dengan benar kalimat ini, akan muncul sebuah candaan atau sebuah pertanyaan yang tujuannya menghina. Dulu pernah ada dikatakan, loh kalau Tuhan melahirkan bidannya siapa? Ini kan saya kalau mengutip perkataannya Pak Bambang Nursena, ini pemikiran-pemikiran primitif yang seperti itu gitu. Mempertanyakan kalau Allah punya anak, bidannya siapa? Itu pemikiran-pemikiran primitif yang kita pahami. Allah dikatakan bahwa semua yang lahir dari Allah bukan berarti Allah melahirkan secara jasmani seperti seorang ibu yang melahirkan. Ini harus dipahami dengan tepat Bapak Ibu, bahwa pada saat dikatakan bahwa Allah semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi makna dari kelahiran disebut itu merujuk kepada apa? Kepada orang-orang yang memiliki identitas yang baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lahir dari Allah merujuk pada kelahiran baru yang dialami melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Yang berasal dari Allah, yang karena Allah adalah sumber daripada segala sesuatu. Dia adalah yang menjadi landasan, dia yang menjadi sumber untuk segala sesuatunya ini ada. Nah, ini harus kita pahami, bukan berarti Allah melahirkan brojol kita gitu, tidak. Nah itu adalah kesalahan pemikiran atau kesalahan dalam berlogika untuk memahami kata yang lahir dari Allah. Kalau dikaitkan dari konteks ayat tersebut itu mengacu kepada siapa? Kita orang-orang yang mengalami kelahiran yang baru, mengalami perubahan status, perubahan posisi, di mana melalui iman kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru. Jadi pada saat kita dilahirkan kembali, kita tidak lagi hidup sebagaimana dunia ini punya sistem. Kita hidup bukan seperti yang dunia ajarkan, kita hidup tidak lagi seperti yang dunia aturkan, itu sudah tidak. Tetapi kita hidup di bawah pengaturan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi hidup menurut apa yang dunia inginkan, tetapi kita hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak hidup lagi seperti yang dunia harapkan, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan yang lain-lainnya.
Tetapi kita hidup di dalam kerajaan yang penuh kasih, penuh kebenaran, penuh damai sejahtera. Karena kata dunia di ayat tersebut itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus itu mengacu pada apa? Kepada sebuah sistem yang menentang akan Allah. Memberontak kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang berusaha menentang Allah, bertentangan dengan Allah, tidak tepat seperti yang Allah inginkan, yaitu gaya hidup dunia ini. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat kita membaca di ayat yang di 1 Yohanes 5 ayat 4 tersebut, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nih, ini dia. Pertanyaannya, di manakah posisi kita? Kita mengalahkan dunia atau kita dikalahkan dunia? Secara tertulis, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu idealnya. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah, yang lahir dari Allah. Dengan iman di dalam Yesus Kristus, posisi kita di mana? Apakah dunia mengalahkan kita atau kita yang mengalahkan dunia? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk saya dan kita semua. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menang atas dunia. Kaya dalam kemenangan di atas dunia. Berbagai macam pergumulan, pencobaan, berbagai macam ujian atau berbagai macam tes yang kita hadapi di muka bumi ini selama kita masih hidup. Biarlah kita dapat menang atasnya. Yang percaya katakan amin. Yes, menang kita atas segala sesuatu yang kita hadapi. Karena kita tahu kita punya landasan untuk kita mengatakan, saya kaya dalam kemenangan atas dunia ini. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yaitu apa? Yaitu karena kita adalah anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Yang di dalam iman Yesus Kristus kita memiliki status, kita memiliki identitas yang baru. Yaitu apa? Manusia baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa kita hidup di dalam kemenangan. Kita dibawa oleh Tuhan. Kita berasal dari kemenangan, dibawa kepada kemenangan sampai kepada kemenangan. Yuk kita baca di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi dia. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Yang karena kasihnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang. Orang-orangnya itu gak cuma satu loh Bapak Ibu. Orang-orang lebih dari satu. Nah ini, jadi kita harus mendapatkan, menangkap apa makna kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci daripada kemenangan kita, kunci daripada kita supaya kaya dalam kemenangan, yaitu apa? Yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Iman itu bukan hanya sekedar percaya kita akan keberadaan Allah Bapak Ibu, tetapi kepercayaan secara penuh, total, seluruhnya. Jadi iman kita bukan hanya sekedar pada saat kita menginginkan, merindukan sesuatu kita beriman. Tidak, tapi iman kita mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan yakini bahwa kita adalah orang-orang yang menang untuk apa? Untuk menghadapi segala peperangan melawan dosa, melawan maut, melawan hal apapun yang dunia ini tawarkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, ya, kita harus yakin bahwa konsep lebih dari pemenang itu bukan hanya mengatasi kesulitan ya Bapak Ibu. Mengatasi kesulitan, mengatasi pergumulan, sakit penyakit, urusan ekonomi, jasmani. Tetapi lebih daripada pemenang itu adalah supaya kita terus mengalami sukacita, damai sejahtera, kekuatan di tengah-tengah ketidakpastian sekalipun. Kita tetap menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi saksi bagi orang-orang lain yang belum merasakan kemenangan. Betapa hebatnya tantangan yang sedang dihadapi. Kita tetap berpegang teguh kepada iman. Jemaat Roma, mengapa sampai dikatakan mereka adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang? Karena mereka bertahan, mempertahankan imannya di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa yang mereka hadapi. Di tengah-tengah pergumulan mereka harus kehilangan identitas mereka sebagai warga negara. Mereka harus kehilangan nyawa mereka. Kalau mereka tertangkap, mereka harus mengalami penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan yang
tidak bermoral, pembunuhan yang tidak manusiawi, penyiksaan yang tidak manusiawi. Tetapi mereka tetap bertahan dalam iman mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Dan biarlah semangat jemaat yang ada di Roma itu juga menjadi semangat kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan kita menjadi orang-orang yang kaya dalam kemenangan di atas dunia ini. Amin buat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan lagi, hari ini kami dikuatkan lagi. Kami adalah orang-orang yang lahir daripada Engkau, memiliki hidup baru, identitas baru sebagai manusia yang baru. Dan kami tidak berasal daripada dunia ini, sehingga kami mampu mengalahkan dunia ini. Ampuni kami kalau selama ini bukan kami yang mengalahkan dunia, tetapi kami yang kalah oleh dunia. Bukan kami yang menggarami dunia, tetapi kami yang digarami oleh dunia. Ampuni kami Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini, kami mau memiliki sikap hidup di mana kami harus menang atas dunia. Karena kami tahu landasan kami untuk menang adalah Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan keberadaan jemaat yang ada di Roma. Mereka mengalami berbagai macam-macam pencobaan, berbagai macam-macam penganiayaan, tetapi mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka, sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Ini doa kami, doa hamba-Mu untuk seluruh umat-Mu. Bekerjalah terus Roh Kudus, karena hamba-Mu telah selesai berhenti berbicara. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati, shalom.